Bismillah, sahabat pemirsa, jumpa lagi bersama saya, Dr. Triwidewati, di program video pembelajaran. Sahabat pemirsa, diabetes mellitus merupakan suatu penyakit metabolik yang ditandai dengan tingginya kadar glukosa di dalam darah atau disebut dengan hiperglikemia, di mana keadaan ini terjadi akibat gangguan sekresi insulin, gangguan kerja insulin, atau keduanya. Berdasarkan penyebabnya, diabetes mellitus atau DM dapat dibagi menjadi 4 golongan. Yang pertama DM tipe 1, yang kedua DM tipe 2, yang ketiga DM gestasional, dan yang keempat tipe spesifik yang berkaitan dengan penyebab lainnya. Untuk memastikan seseorang menderita penyakit ini atau tidak, maka ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi, mulai dari keluhan dan juga pemeriksaan darah, yaitu kadar glukosa darah ataupun HbA1c. Nah, jadi di video kali ini kita akan membahas mengenai obat-obat apa saja yang digunakan pada keadaan diabetes mellitus. Jadi setelah menyaksikan video ini, sahabat pemirsa akan mengetahui bagaimana patofisiologi diabetes mellitus, bagaimana penegakan diagnosisnya, dan farmakologi dari obat-obatnya. Sebelum kita masuki materi pertama, coba sahabat pemirsa jawab pertanyaan berikut ini ya. Acarbose merupakan salah satu sediaan obat antidiabetes yang bekerja dengan cara meningkatkan sekresi insulin. Benar atau salah? Silahkan dijawab di kolom komentar ya. Bagaimana pengaturan keseimbangan glukosa di dalam darah? Mari kita lihat satu persatu gambar di slide ini ya. Pertama, di sini kita lihat saluran cerna, kemudian ini ada pembuluh darah, selanjutnya ada sel beta pankreas, dan gambar ini yang mewakili jaringan lainnya. Selanjutnya kita lihat di sini ada gambar 3 di bawahnya yang mewakili sel otot, sel lemak atau adipos, dan juga sel hati. Kemudian kita lihat di sini ada warna kuning, ini adalah mewakili glukosa. Apabila ada asupan makanan berupa karbohidrat kompleks, maka karbohidrat ini akan dipecah menjadi gula sederhana di dalam saluran cerna dengan bantuan enzim alfa glukosidase. Selanjutnya, gula sederhana atau glukosa ini diserap oleh sel epitel saluran cerna dan diangkut ke dalam darah. Glukosa dalam darah akan diambil oleh jaringan yang aktif secara metabolik di seluruh tubuh. Di sel beta pankreas, metabolisme glukosa meningkatkan ATP sitosol yang akhirnya merangsang sekresi insulin. Insulin yang dilepaskan kemudian menduduki reseptornya di jaringan target, yaitu otot, adiposa, dan hati. Dan inilah nantinya yang berperan dalam meningkatkan penyerapan dan penyimpanan sebagai glikogen atau trigliserida. Di sel otot dan hati, insulin meningkatkan penyimpanan glukosa sebagai glikogen, sedangkan di sel adiposa, insulin mendorong konversi glukosa menjadi trigliserida. Selain insulin, di sini bisa kita lihat ada peroxisom proliferator activated receptor yang juga berperan dalam penyimpanan glukosa menjadi trigliserida. Bagaimana kejadiannya di sel hati? Di hati ada hormon glukagon yang prinsipnya berlawanan dengan insulin. Insulin berperan dalam menurunkan glukosa darah, kebalikannya glukagon justru menaikkan kadar gula di dalam darah. Glukagon memacu proses gluconeogenesis hati dan pemecahan glikogen menjadi glukosa. Selanjutnya, glukosa yang baru dihasilkan akan diangkut keluar dari sel hati ke dalam darah. Perlu diketahui bahwa glukosa juga diambil oleh sel dan jaringan lain untuk bahan bakar metabolisme ya. Selanjutnya kita lihat ada peranan hormon inkretin. Nah, bagaimana dengan peran hormon inkretin dalam pengaturan kadar glukosa di dalam darah? Inkretin merupakan hormon peptida yang diproduksi di usus yang terdiri dari 2 jenis utama, yaitu Glucose Dependent Insulinotropic Polypeptide atau GIP dan Glucagon-like Peptide 1 atau GLP-1. Jadi saat kita makan dan menghasilkan glukosa, maka 2 hormon ini akan aktif dan bergerak menuju sel beta pankreas dan menstimulasi sel beta untuk memproduksi insulin.
Selanjutnya, seperti penjelasan sebelumnya, insulin akan memasukkan glukosa ke seluruh sel tubuh. Dalam proses tersebut, tubuh juga mengeluarkan enzim dipeptidyl peptidase 4 atau DPP4 yang mendegradasi GIP dan GLP-1. Artinya, adanya enzim ini akan menghambat produksi insulin. Dan ini juga menjadi salah satu target obat diabetes yang kerjanya dengan cara menghambat enzim DPP4 agar GLP-1 tetap bisa berfungsi merangsang sel beta pankreas dan menghasilkan insulin. Patofisiologi diabetes mellitus terutama disebabkan faktor resistensi insulin dan disfungsi sel beta pankreas. Pada DM tipe 1, sel beta pankreas telah dihancurkan oleh proses autoimun atau idiopatik sehingga insulin tidak dapat diproduksi. Sedangkan pada DM tipe 2, resistensi insulin terjadi akibat beberapa faktor, diantaranya aktivitas fisik yang kurang, obesitas, dan faktor genetik yang mengakibatkan hiperinsulinemia dan memicu disfungsi sel beta. Kemudian terjadi sekresi insulin berkurang, sekresi glukagon meningkat, dan terjadilah hiperglikemia sebagai salah satu tanda dari diabetes mellitus. Kecurigaan adanya DM perlu dipikirkan apabila terdapat keluhan yang terdiri dari keluhan klasik dan juga keluhan lainnya. Keluhan klasik diantaranya adanya poliuria, polidipsia, polifagia, dan penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan sebabnya. Untuk keluhan lainnya, jadi seseorang yang menderita DM bisa mengalami lemah badan, kesemutan, gatal, mata kabur, dan disfungsi ereksi pada pria, serta pruritus vulva pada wanita. Tujuan penata laksanaan DM secara umum adalah untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Tujuan jangka pendeknya terdiri dari menghilangkan keluhan, memperbaiki kualitas hidup, dan mengurangi risiko komplikasi akut. Tujuan jangka panjangnya mencegah dan menghambat progresivitas penyulit baik yang mengenai pembuluh darah kecil dan pembuluh darah besar. Dan tujuan akhirnya adalah tentunya terjadinya penurunan morbiditas dan mortalitas. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu dilakukan pengendalian glukosa darah, tekanan darah, berat badan, dan profil lemak melalui pengelolaan pasien secara komprehensif. Terapi farmakologi atau dengan obat-obatan diberikan bersama dengan pengaturan makan dan latihan jasmani atau gaya hidup sehat. Terapi farmakologi atau obat-obatan terdiri dari obat-obat dalam bentuk suntikan dan juga obat peroral. Sahabat pemirsa, sebelum kita lanjutkan, mari jawab pertanyaan berikut ini ya. Kesemutan merupakan salah satu keluhan klasik penderita diabetes mellitus. Benar atau salah? Yuk sekarang kita lanjutkan ke obat-obatan yang digunakan untuk mengendalikan kadar gula darah penderita DM. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, dari cara pemberiannya terbagi dua, secara suntikan dan peroral. Secara suntikan, obatnya ada insulin dan agonis reseptor GLP-1. Sekarang kita masuki insulin. Terapi insulin diberikan apabila dijumpai 11 keadaan berikut ini. Yang pertama, nilai HbA1c lebih besar sama dengan 7,5% dan sudah menggunakan 1 atau 2 obat antidiabetes. Yang kedua, HbA1c saat diperiksa lebih dari 9%. Yang ketiga, adanya penurunan berat badan yang cepat. Yang keempat, keadaan hiperglikemia berat disertai ketosis. Kelima, keadaan krisis hiperglikemia. Yang keenam, gagal dengan kombinasi obat antidiabetes peroral pada dosis optimal. Yang ketujuh, keadaan stres berat, misalnya disertai infeksi sistemik, operasi besar, stroke, ataupun keadaan infak miokard akut. Yang kedelapan, keadaan DM pada masa kehamilan atau diabetes mellitus gestasional yang tidak terkendali dengan perencanaan makan. Yang kesembilan, adanya gangguan fungsi ginjal atau hati yang berat. Yang kesepuluh, kontraindikasi dan atau alergi terhadap obat antidiabetik oral. Dan yang terakhir, ke-11, kondisi perioperatif sesuai dengan indikasi.
Bagaimana prinsip dasar pemberian terapi insulin? Prinsip dasarnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahwa sekresi insulin secara fisiologis terdiri dari sekresi basal dan sekresi prandial. Terapi insulin diupayakan mampu menyerupai pola sekresi insulin yang fisiologis. Defisiensi insulin dapat terjadi karena defisiensi insulin basal, insulin prandial, atau setelah makan, atau keduanya. Pada keadaan defisiensi insulin yang basal, ini akan menyebabkan timbulnya peningkatan kadar glukosa di dalam darah atau hiperglikemia tadi pada keadaan puasa. Sedangkan pada keadaan defisiensi insulin prandial, ini akan menimbulkan hiperglikemia setelah makan. Jadi, terapi insulin untuk substitusi ditujukan untuk melakukan koreksi terhadap defisiensi yang terjadi. Berdasarkan lama kerja, insulin ada dibagi yang bekerja cepat, kerja pendek, kerja menengah, kerja panjang, kerja ultra panjang, dan campuran tetap. Untuk yang campuran tetap ada yang kerja pendek dengan menengah dan kerja cepat dengan menengah, dan kerja ultra panjang dengan kerja cepat. Efek samping terapi insulin dapat menyebabkan keadaan hipoglikemia, reaksi alergi, dan juga lipodistrofi pada lokasi penyuntikan insulin. Inkretin adalah hormon peptida yang disekresi gastrointestinal setelah makanan dicerna yang akan mempotensiasi sekresi insulin melalui stimulasi glukosa. Ada dua macam inkretin yang dominan, yaitu glucose dependent insulinotropic polypeptide atau GIP dan glucagon-like peptide 1 atau GLP-1. GLP-1 endogen atau alami mempunyai waktu paruh yang singkat sekitar 1-2 menit karena mengalami degradasi oleh enzim namanya dipeptidyl peptidase 4. Analog GLP-1 atau GLP-1 reseptor agonis sintetik berbeda dengan GLP-1 alami. Analog GLP-1 lebih resisten terhadap proses degradasi enzim DPP-4 tersebut, sehingga memberikan waktu paruh yang lebih panjang untuk efeknya. Analog GLP-1 mempunyai efek menurunkan berat badan, menghambat pelepasan glukagon, menghambat nafsu makan, dan memperlambat pengosongan lambung sehingga mampu menurunkan kadar glukosa darah postprandial. Efek samping yang dapat timbul pada pemberian obat ini diantaranya rasa sebah bahkan muntah. Ini adalah obat-obat yang termasuk golongan ini. Selain diberikan secara suntikan, analog GLP-1 ada yang per oral, termasuk di sini ada semaglutid. Nah, sekarang kita masuk ke obat antidiabetik per oral ya. Sediaan antidiabetik per oral dapat dibagi menjadi beberapa golongan. Yang pertama, sediaan yang dapat memacu atau meningkatkan sekresi insulin atau insulin secretagogue. Kedua, sediaan yang dapat meningkatkan sensitivitas insulin, termasuk di sini golongan biguanid dan thiazolidinedione. Yang ketiga, ada penghambat enzim alpha-glukosidase atau alpha-glukosidase inhibitor. Yang keempat, ada sediaan yang menghambat kerja enzim dipeptidyl peptidase 4. Yang kelima, sediaan yang dapat menghambat enzim sodium glucose cotransporter 2. Mari kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, sulfonylurea. Obat golongan ini mempunyai efek utama meningkatkan sekresi insulin oleh sel beta pankreas. Efek samping utamanya dapat menyebabkan keadaan turunnya kadar glukosa darah atau hipoglikemia dan juga peningkatan berat badan. Catatan penting terkait obat ini diantaranya perlu berhati-hati pada penderita risiko tinggi hipoglikemia, misalnya pada orang tua atau lansia,
adanya gangguan fungsi hati dan juga fungsi ginjal. Berikut adalah contoh-contoh dari obat golongan ini berdasarkan kelasnya. Di sini kita lihat obatnya ada tolbutamid, tolazamid, chloropropamid, gliburid atau glibenclamid, glipizid dan juga glimepirid. Untuk masa kerjanya kita lihat di sini yang paling lama itu ada chloropropamid sampai dengan 60 jam. Kemudian ada gliburid, glipizid, glimepirid. Di sini masa kerjanya sampai dengan 24 jam. Dan yang paling singkat di sini tolbutamid sampai dengan 12 jam. Selanjutnya untuk dosisnya kita lihat di sini tolbutamid 0,5 sampai dengan 2 gram. Dan yang paling kecil ada glimepirid ini 1 sampai 4 mg. Berikutnya untuk ekskresinya melalui ginjal dan empedu. Jadi kita lihat di sini ada glipizid, giklazid. Ini sebagian besar diekskresi melalui ginjal sebesar 80 hingga 90%. Berikutnya ada analog meglitinid. Sediaan ini cara kerjanya mirip dengan sulfonylurea, namun berbeda dalam hal lokasi reseptor. Golongan ini terdiri dari dua macam obat, yaitu repaglinid atau derivat asam benzoat dan nateglinid yang merupakan derivat fenilalanin. Repaglinid merupakan anggota pertama dari kelompok meglitinid dengan mula kerja yang cepat, dengan konsentrasi puncak dan efek puncak dalam waktu sekitar 1 jam setelah dikonsumsi. Lama kerjanya 4 hingga 7 jam. Untuk metabolismenya dilakukan oleh sitokrom 34 hati dengan waktu paruh plasma 1 jam. Obat ini tidak memiliki sulfur dalam strukturnya sehingga dapat digunakan pada penderita DM tipe 2 yang memiliki alergi terhadap sulfur atau sulfonylurea. Mengenai nagletinid, obat ini dapat diserap dalam waktu 20 menit setelah pemberian oral dengan waktu mencapai konsentrasi puncak kurang dari 1 jam dan dimetabolisme di hati oleh sitokrom 2C9 dan sitokrom 34 dengan waktu paruh sekitar 1 jam. Durasi atau lama kerjanya sekitar 4 jam. Jadi sahabat pemirsa, kedua obat ini dapat mengatasi keadaan tingginya kadar glukosa darah setelah makan atau hiperglikemia postprandial. Apa efek samping yang dapat terjadi? Kedua obat ini dapat menyebabkan risiko hipoglikemia sama halnya dengan obat golongan sulfonylurea. Berikutnya ada sediaan yang meningkatkan sensitivitas terhadap insulin. Di sini ada golongan biguanid. Prototipnya adalah metformin. Efeknya terutama mengurangi produksi glukosa hati atau gluconeogenesis, meningkatkan ambilan glukosa di jaringan perifer, meningkatkan sensitivitas insulin. Kemudian perannya pada usus juga dapat meningkatkan metabolisme glukosa dengan meningkatkan GLP-1 serta meningkatkan pemanfaatan glukosa di usus. Selain itu juga dapat menekan nafsu makan dan ambilan makanan sehingga akhirnya juga dapat menurunkan berat badan. Metformin merupakan pilihan pertama pada sebagian besar kasus DM tipe 2. Efek samping yang dapat terjadi akibat penggunaan obat golongan ini diantaranya adanya gangguan saluran pencernaan seperti dispepsia, diare, defisiensi vitamin B12, metaliktase, dan anoreksia. Salah satu obat golongan ini ada fenformin tapi sudah ditarik karena menyebabkan keadaan asidosis laktat. Berikutnya kita masuk ke thiazolidinedion. Ini merupakan agonis dari peroxisom proliferator activated receptor gamma yang merupakan suatu reseptor inti yang terdapat di sel otot, lemak, dan hati. Golongan obat ini mempunyai efek menurunkan resistensi insulin dengan meningkatkan jumlah protein pengangkut glukosa sehingga meningkatkan ambilan glukosa di jaringan perifer.
Masalahnya, sediaan ini dapat menyebabkan retensi cairan tubuh sehingga dikontraindikasikan pada pasien-pasien dengan gagal jantung karena dapat memperberat edema atau retensi cairan. Berikutnya alpha-glukosidase inhibitor atau penghambat enzim alpha-glukosidase. Sediaan ini bekerja dengan cara menghambat kerja enzim alpha-glukosidase di saluran pencernaan sehingga menghambat perubahan polisakarida menjadi glukosa. Dan akhirnya ini juga menghambat absorpsi glukosa dalam usus halus. Efek samping yang dapat terjadi akibat penggunaan obat golongan ini diantaranya ada bloating atau penumpukan gas dalam usus sehingga sering menimbulkan flatus. Contoh obat ini diantaranya adalah akarbose. Berikutnya ada penghambat enzim dipeptidyl peptidase 4. Sebagaimana sudah kita sampaikan di atas, bahwa enzim dipeptidyl peptidase 4 merupakan suatu enzim yang berperan dalam mendegradasi GLP-1. Jadi, kalau dihambat kerja enzim ini akan menyebabkan terjadi pencegahan inaktivasi glukagon-like peptide 1 atau GLP-1 ini. Proses inhibisi ini akan mempertahankan kadar GLP-1 dan juga GIP-1 dalam bentuk aktif di sirkulasi darah sehingga dapat memperbaiki toleransi glukosa, meningkatkan respon insulin, dan mengurangi sekresi glukagon. Sediaan ini merupakan sediaan dalam bentuk oral, termasuk diantaranya bisa kita lihat di sini. Berikutnya ada penghambat enzim sodium glucose cotransporter 2. Sediaan ini bekerja dengan cara menghambat reabsorpsi glukosa di tubulus proksimal dan meningkatkan ekskresi glukosa melalui urin. Obat golongan ini bermanfaat untuk menurunkan berat badan dan juga tekanan darah. Efek samping yang dapat terjadi akibat penggunaan obat ini diantaranya menyebabkan infeksi saluran kemih dan genital. Selain itu, juga perlu berhati-hati karena dapat mencetuskan keadaan ketoasidosis. Di sini kita lihat sediaannya ada yang tunggal dan juga ada yang kombinasi. Yang tunggal misalnya ada dapagliflozin, kemudian canagliflozin, empagliflozin, dan juga ertugliflozin. Kombinasinya ada yang dengan metformin, dengan saxagliptin, dan juga dengan linagliptin. Untuk dosis bervariasi, kita lihat di sini ada dapagliflozin dosisnya 5 dan 10 mg dengan cara pemberiannya sekali sehari. Kemudian dapagliflozin kombinasi dengan metformin dengan perbandingan 5 dan 850 mg dan juga 5 dan 1000 mg dengan cara penggunaannya 2 kali sehari bersamaan dengan makanan. Selain golongan obat di atas, ada juga golongan analog amilin. Apa ya amilin itu dan bagaimana bisa berperan pada diabetes mellitus? Bahwa amilin merupakan hormon peptida yang diproduksi oleh kelenjar pankreas selain insulin dan glukagon. Jadi ketiga hormon ini yang berfungsi untuk mengatur kadar glukosa di dalam darah. Mekanisme kerjanya dengan merangsang pelepasan insulin oleh sel beta pankreas. Selain itu juga memperlambat pengosongan lambung, memperlambat proses pencernaan makanan, dan menekan glukagon. Sediaan ini selain bisa menurunkan kadar glukosa, juga menurunkan berat badan.
Contoh dari obat golongan ini adalah pramlintit yang diberikan secara injeksi subkutan bersamaan dengan insulin pada waktu sebelum makan untuk mengontrol kadar gula darah pada penderita diabetes baik tipe 1 maupun tipe 2. Berikutnya adalah bile acid sequestran, contohnya ada cholesevelam. Obat ini sebenarnya lebih dikenal untuk menurunkan kolesterol, tetapi juga dapat membantu menurunkan kadar glukosa darah melalui mekanisme yang melibatkan modifikasi sinyal metabolik di usus. Dan yang terakhir ada agonis dopamin, contohnya adalah bromokriptin. Meskipun utamanya sediaan ini digunakan untuk mengatasi masalah gangguan endokrin, tapi diketahui juga dapat memperbaiki sensitivitas insulin dan mengatur ritme sirkadian metabolik yang berkontribusi pada pengendalian glukosa di dalam darah. Selanjutnya kita akan membahas mengenai interaksi obat. Interaksi obat dapat terjadi ketika efek farmakologis suatu obat dipengaruhi oleh kehadiran obat lain, makanan, suplemen, atau kondisi pasien, di mana interaksi ini dapat dikelompokkan menjadi interaksi farmakokinetik seperti perubahan absorpsi, distribusi, metabolisme atau ekskresi, dan interaksi farmakodinamik yaitu perubahan efek farmakologis akibat aksi sinergis atau antagonis pada reseptor atau jalur yang sama. Dalam terapi diabetes mellitus, kombinasi obat sering digunakan untuk mencapai kontrol kadar gula darah yang optimal. Namun, penting untuk memahami potensi interaksi yang menguntungkan dan merugikan untuk memaksimalkan manfaat dan meminimalkan risiko. Berikut contoh interaksi yang merugikan. Obat seperti beta blocker dapat menutupi gejala hipoglikemia seperti tremor dan palpitasi sehingga pasien mungkin tidak menyadari kondisi ini. Obat anti jamur azol seperti fluconazole dapat menghambat metabolisme sulfonylurea yang dapat meningkatkan risiko hipoglikemia berat. Kombinasi thiazolidinedion dengan insulin dapat meningkatkan risiko retensi cairan dan gagal jantung kongestif, terutama pada pasien dengan riwayat penyakit jantung. Obat-obat opiat atau antikolinergik dapat memperberat efek perlambatan pengosongan lambung yang dapat menyebabkan rasa tidak nyaman pada saluran cerna apabila dikombinasi dengan sediaan agonis GLP-1. Pemberian bersama enzim pencernaan seperti amilase atau lipase dapat mengurangi efek terapeutik obat-obat inhibitor alfa-glukosidase. Apabila inhibitor DPP-4 dikombinasikan dengan rifampisin, efektivitas inhibitor DPP-4 dapat menurun akibat induksi metabolisme. Risiko infeksi saluran kemih dapat meningkat jika dikombinasikan dengan diuretik karena volume urin yang lebih besar. Berikut ini contoh-contoh lain sediaan-sediaan yang dapat mempengaruhi aktivitas farmakologi dari obat-obat antidiabetik. Misalnya di sini ada amitriptilin yang bisa meningkatkan berat badan dan juga kadar gula darah. Kemudian ada fenilbutazon yang dapat menyebabkan keadaan hipoglikemia berat dengan sulfonylurea per oral. Kemudian juga ada gemfibrozil ketika diberikan dengan rapaglinit dapat meningkatkan aktivitas rapaglinit yang juga dapat menyebabkan keadaan hipoglikemia. Waktunya kuis, silakan dijawab ya. Demikian sahabat pemirsa bahasan kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, dan share agar manfaat dari isi video pembelajaran ini tidak sampai pada kamu saja.
Terima kasih atas perhatiannya, semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.